17 ini atau 19 ini agak cukup merepotkan buat seorang Andrea Dovizioso. Makanya dia tidak muluk-muluk, artinya realistis. Kalau bisa mendapat poin, ya itu sudah cukup bagus. Nah, tadi kan Joni bilang memang ini sirkuit tua lah gitu ya, Valencia ini, dan salah satu sirkuit yang wah ini ada yang ganti ban nih tiba-tiba kayaknya. Alex Rins sama Joan Mir nih. Belum ketahuan nih siapa nih. Iya, ban depan Jeng. Ban depan ya? Alex Rins. Oke. Bisa jadi pilih soft nih dia nih. Karena ya posisi dia juga udah nggak menguntungkan, jadi kenapa nggak dicoba yang lebih setuju. gambling aja kali gitu ya. Nah, Joni, kalau misalnya kita ngomongin soal overtake di Valencia ini memang nggak banyak terjadi overtake, susah, ya kan? Gitu. Sebetulnya di titik mana aja sih, di sektor mana aja yang biasanya overtake tuh mungkin bisa dimanfaatkan sama rider-rider ini? Kalau kita melihat kemarin Joan Mir itu ya di 8, kemudian di 13 mengambil parabolika serta 14 dan di tikungan pertama. Dan tikungan pertama ya. Nah ini nih 3 orang ini nih, Fabio Quartararo, Joan Mir dan juga Alex Rins, karena ini memang mereka yang ya kayaknya memang harus diawasi sama Joan Mir tuh, antara Rins sama Quartararo. Ya. Betul. Kalau Morbidelli sendiri, sebetulnya ini selain paling besar sekarang kansnya untuk jadi juara dunia adalah Joan Mir. Iya. Selain Joan Mir, apakah ada rider lain yang bisa membalikkan skenario dan merebut itu dari Joan Mir? Udah satu tangan misalnya. Kalau misalkan Joan Mir sampai mengalami problem dan tidak DNF, kemudian Morbidelli menang, Morbidelli pun di Portimao akan terus bisa meramaikan. Dan sekarang bagaimana nih, tinggal Quartararo atau Alex Rins mampu tampil cukup bagus atau startnya cukup baik sehingga dia bisa bersaing di rombongan terdepan. Kalau Quartararo udah kelar nih ya? Ya, kalau momennya sampai gagal, artinya start cukup bagus dan dia berusaha untuk menang. Kalau tidak menang, cukup berat buat seorang Quartararo. Apa yang jadi problem Quartararo sih? Dia di 2 race ini, selama panjang kualifikasi, sepanjang free practice, susah banget gitu kayaknya. Padahal sebetulnya kalau dilihat-lihat, kondisi free practice dan juga kualifikasi kemarin masih mendingan dibanding minggu lalu. Iya kan? Jadi hujannya cuma dikit-dikit, nggak kayak minggu lalu gitu. Dia sempat agak sedikit mengutarakan bahwa performa motor yang pabrikan 2020 ini tidak seperti motor 2019. Sementara Morbidelli pakai 2019. Cuman dia bilang ya pasalnya kan sudah dikasih 2020, mungkin kalau sedikit dibenahi lagi, dan yang paling utama adalah konsistensi. Dan ini menjadi problem adalah tidak konsistensinya motor mesin Yamaha di musim ini, apalagi di paruh musim kedua. Tapi kan sebetulnya Quartararo di awal-awal malah dia mendominasi banget gitu. Kan. Nah, apa yang hilang nih John? Ya, kalau saya melihat justru memang faktor dari kasus Yamaha Gate penggunaan katup ini, karena valve ini kan sempat diungkapkan sebenarnya bahannya ada masalah, jadi secara daya tahan tidak bagus. Ini yang menyebabkan makanya banyak masalah di pertengahan musim ke sini gitu ya. Quartararo mungkin tidak bisa memaksakan maksimal mungkin, terlebih kan setelah informasi Yamaha menurunkan RPM mesin agar si umur mesinnya tetap bisa jalan sampai akhir lomba. Ya ini gara-gara udah mesinnya udah mentok ya kan, mileage-nya juga supaya nggak nambah lagi gitu ya, akhirnya ada yang dikompromikan gitu kan. Nah ketimbang harus mungkin jebol terus menambah alokasi dan harus start di belakang, sepertinya Quartararo nggak mau ngambil langkah itu. Dan saya yakin nih Quartararo bener-bener akan all out di sini, tinggal bagaimana. Tapi dia kayak nggak yakin deh. Do or die. Kalau dia bisa ke depan atau ya mengalami problem, insiden dan crash. Tapi yang aku lihat sebetulnya Quartararo agak kurang kelihatan nih do or